Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Muda Pratama dengan NIM 21170412000, Prodi S1 Manajemen. Baik, langsung saja ke materi. Materi bab 1 yaitu definisi dasar tentang etika bisnis. Definisi dasar etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Yang selanjutnya yaitu perkembangan etika bisnis. Perkembangan etika bisnis dimulai pada zaman prasejarah. Selanjutnya berkembang pada masa peralihan pada tahun 1960. Dan pada tahun 1970, etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, etika bisnis mulai menyebar ke Eropa Barat sebagai ilmu baru. Sehingga pada tahun 1990-an sampai sekarang, etika bisnis mulai berkembang ke seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu perilaku tidak etis dalam bisnis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Indikator-indikator perilaku tidak etis yaitu: yang pertama, perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Yang kedua, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Dan yang keempat, perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Yang selanjutnya kita beranjak ke bab 2, yaitu teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai maksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang selanjutnya yaitu teori deontologi. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip normal, maka orang tersebut merupakan orang yang baik. Yang selanjutnya ada teori hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnis telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang. Yang selanjutnya ada teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak baik, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkan bersikap baik secara moral. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak ke bab 3. Etika yaitu etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban individu dalam organisasi dan perusahaan. Hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu peduli dan menghargai orang lain. Yang pertama yaitu peduli. Peduli ialah sebuah nilai dasar dan sikap dengan memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Lebih jauh lagi, peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan seseorang untuk melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar. Yang selanjutnya yaitu menghargai. Menghargai ialah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitar. Memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dipedulikan. Beradab, sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain. Tidak menilai orang lain buruk sebelum mengenalnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik.
Pada hakikatnya, toleransi menjadi sebuah kesadaran untuk menerima dan menghargai perbedaan. Empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Sikap positif. Sikap positif dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya kita beranjak ke bab 4, yaitu arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama yaitu penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Etika bisnis berpusat pada studi tentang masalah moral dengan dunia bisnis. Berkaitan dengan konsep tersebut, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan perilaku. Yang pertama yaitu pendekatan normatif, fokus pada konsep pendekatan yang seharusnya terjadi atau sebaiknya dilakukan. Pendekatan perilaku fokus pada konsep kenyataan dan kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busy yang berarti sibuk, dengan konteks individu, komunikasi, atau masyarakat. Istilah etika bisnis sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai perubahan sudut pandang dalam berperilaku di dunia bisnis di Amerika Serikat. Dari sistem ekonomi Amerika berkembang cepat dan menjadi sangat berkembang dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Dan selanjutnya yaitu tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterikatan. Yaitu teori normatif, metaetika, dan deskriptif. Teori normatif. Teori normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Teori metaetika. Teori metaetika dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan Teori metaetika. Teori metaetika dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Teori deskriptif. Teori deskriptif melukiskan tingkah laku moral dan arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentu baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya kita beranjak ke bab 5, yaitu etika bisnis dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan transaksi bisnis dengan negara lain ataupun negara perusahaan lain serta orang lain di negara lain tersebut. Yang selanjutnya yaitu etika bisnis internasional. Teori etika bisnis dalam perdagangan internasional yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjukkan maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu pentingnya etika bisnis dalam bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan selanjutnya yaitu dumping. Dumping adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Selanjutnya ada whistleblowing,
Pengertian whistleblowing adalah tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi berbahaya kepada publik. Baik, selanjutnya kita beranjak ke bab 6, yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama yaitu etika agama. Agama merupakan salah satu fondasi tertua dari standar etika. Agama memiliki pengaruh yang berbeda-beda di berbagai orang-orang. Diyakini bahwa etika merupakan manifestasi dari Tuhan dan karenanya menarik garis antara yang baik dan buruk di masyarakat. Selanjutnya yaitu etika filosofi. Etika filosofi adalah suatu etika yang berasal dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia, atau bisa juga dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari ilmu filsafat. Filsafat sebagai suatu bidang ilmu yang salah satunya mempelajari pikiran manusia. Selanjutnya yaitu etika budaya. Etika dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Karena manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang beretika pula. Etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etika yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu etika hukum. Hukum adalah prosedur dan kode etik yang ditetapkan oleh sistem hukum negara. Mereka dimaksudkan untuk memandu perilaku manusia dalam tantangan sosial. Hukum dapat menjadi sumber perilaku etika karena melalui hukum seseorang dapat mengetahui apa yang dianggap benar dan salah dalam suatu masyarakat.